Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi binomial. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sagita Putri Faradila, NPM 2014231001, Program Studi Teknologi Industri Pertanian, mata kuliah Statistika Dasar, dengan dosen pengampu Dery Ameti, ZC, STP, MSI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas atau peluang khusus tipe data diskrit, di mana hasilnya selalu bernilai sukses atau gagal. Percobaan berhasil atau gagal ini juga disebut dengan percobaan Bernoulli. Distribusi binomial muncul ketika percobaan Bernoulli diulang sebanyak n kali pengulangan. Dalam setiap pengulangan, peluang sukses selalu sama, yaitu P, dan peluang gagal juga selalu sama, yaitu 1 min P. Selanjutnya, distribusi binomial ini juga memiliki syarat-syarat. Yang pertama, jumlah percobaan merupakan bilangan bulat, seperti percobaannya dilakukan sebanyak 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Tidak ada yang percobaan dilakukan sebanyak 2,5 kali, 3,3 kali, atau 5,8 kali. Yang kedua, tiap eksperimen pasti memiliki dua hasil, seperti sukses atau gagal, atau seperti ya atau tidak. Yang ketiga, peluang sukses tiap eksperimen besarnya sama. Contohnya seperti pelemparan uang koin. Peluang munculnya gambar 1:2 dan munculnya angka juga 1:2. Yang keempat, setiap eksperimen bersifat bebas dan tidak terikat pada eksperimen lain. Lalu selanjutnya ciri-ciri distribusi binomial. 1. Percobaan dilakukan berulang sebanyak n kali. Seperti tadi, percobaan dilakukan sebanyak 3 kali, percobaan dilakukan sebanyak 4 kali, ataupun percobaan dilakukan sebanyak 5 kali. Kedua, peluang berhasil dinyatakan sebagai P, sedangkan peluang gagal sebagai Q, di mana P sama dengan 1 dikurang Q. 3. Jika n tetap serta P kurang dari 0,5, maka distribusinya miring ke kanan. 4. Jika P tepat 0,5, distribusinya simetris. 5. Jika P lebih dari 0,5, maka distribusinya miring ke kiri. 6. Apabila P bernilai tetap, sedangkan n makin besar, maka distribusinya mendekati distribusi simetris. 7. Keluaran eksperimen hanya memiliki dua kategori, contoh berhasil dan gagal, ya dan tidak, atau contoh lainnya, sakit dan sehat. 8. Setiap percobaan memiliki sifat bebas satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke rumus distribusi binomial. Rumus yang pertama, nilai probabilitas binomial, yaitu P dalam kurung R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N kurang R faktorial dikali P pangkat R dikali Q pangkat N min R, dengan keterangan P dalam kurung R itu artinya nilai probabilitas binomial. P sama dengan probabilitas sukses suatu kejadian dalam setiap percobaan. R itu banyaknya peristiwa sukses suatu kejadian untuk keseluruhan percobaan. N itu jumlah total percobaan. Q probabilitas gagal suatu kejadian yang diperoleh dari Q sama dengan 1 min P, dan tanda seru ini merupakan lambang faktorial. Rumus yang kedua itu ada min atau rata-rata. Rumusnya yaitu mu sama dengan n dikali P. Lalu rumus yang ketiga ada variansi.
yaitu sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikali Q. Rumus yang keempat itu ada simpangan baku, yaitu rumusnya sigma sama dengan akar N dikali P dikali Q, dengan keterangan N itu jumlah percobaan, P itu probabilitas sukses yang diperoleh dari 1 min Q, Q itu probabilitas gagal yang diperoleh dari 1 min P, mu itu rata-rata, sigma kuadrat itu variansi, dan sigma itu simpangan baku. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, Dino mengirim buah semangka ke Alfa Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik. Lalu, 80% semangka yang dikirim lolos seleksi. Dino setiap hari mengirim 20 buah semangka dengan berat 5 kg. Berapa probabilitas 12 semangka yang diterima? Jawabannya, diketahui N sama dengan 20, R sama dengan 12, P sama dengan 0,8, Q sama dengan 0,2. P sama dengan 0,8 ini kita dapat dari 80% yang ini. 80% itu dari 100%, kita jadikan desimal jadi 0,8. Lalu Q-nya dari 100% tersebut kita kurang dengan 80%, jadi tinggal 20%. Lalu kita desimalkan jadi 0,2. Selanjutnya kita jawab menggunakan rumus. Rumus P dalam kurung R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial dikali P pangkat R kali Q pangkat N min R. Lalu langsung saja kita masukkan angkanya. P dalam kurung R-nya 12 kita masukkan sama dengan N faktorialnya itu N-nya 20 kita masukkan per R faktorial itu 12 faktorial, lalu N kurang R itu 20 kurang 12 faktorial, dikali 0,8, P-nya 0,8, pangkat R 12, dikali Q 0,2, pangkat N kurang R, 20 kurang 12. Lalu kita hitung bawahnya, 20 faktorial per 12 faktorial dalam kurung 20 kurang 12 kali 0,8 pangkat 12 kali 0,2 pangkat 8. Hasilnya 5079 dikali 110.400 per 40.320 dikali 0,0687 dikali 0,000256, dan hasil akhirnya P12 itu sama dengan 0,022. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Dari 60 kali pelemparan koin, tentukan A. Rata-rata jumlah gambar yang muncul, B. Standar deviasi simpangan baku. Jawabannya, pertama kita tuliskan dulu diketahuinya. N sama dengan 60. N ini yaitu berapa kali percobaan yang dilakukannya. Lalu P itu 1/2 dan Q 1/2. P ini kita ambil dari pelemparan koin itu kan hanya ada dua kali peluang muncul angka atau muncul gambar. Jadi perbandingannya 1:2. Jadi peluang berhasil dan juga gagalnya itu sama, 1/2. Selanjutnya yang ditanyakan itu rata-rata atau mu, dan B itu simpangan baku atau sigma. Kita jawab yang A. Rumus rata-rata atau mu itu kan mu sama dengan N dikali P. Kita masukkan angkanya, mu sama dengan 60 dikali setengah atau 1/2. Mu sama dengan
60 dibagi 2 sama dengan 30. Lanjut yang ke soal B. Sigma sama dengan akar N dikali P dikali Q. Sigma sama dengan akar 60 dikali 1/2 dikali 1/2. Lalu sigma sama dengan akar 60, 1/2-nya ini kita kalikan, jadi 1/4. Selanjutnya, sigma sama dengan akar 60 dibagi 4, 15. Lalu akar dari 15 yaitu 3,87. Jadi hasilnya simpangan bakunya adalah 3,87. Lanjut ke soal ketiga. Sebuah survei kesehatan mata menunjukkan bahwa 3 dari 5 orang sudah pergi ke dokter mata dalam beberapa bulan terakhir. Apabila ada 13 orang terpilih secara acak, hitunglah A. Probabilitas 5 diantaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. B. Rata-rata. C. Variansi. Kita langsung saja. Diketahui N sama dengan 13. Kita lihat dari sampelnya ada 13 orang yang terpilih secara acak. Lalu R-nya sama dengan 5, karena yang ditanyakan adalah probabilitas 5 diantaranya. Selanjutnya, P sama dengan 3/5 dan Q 2/5. Kita lihat dari 3 dari 5 orang sudah pergi ke dokter mata, artinya kemungkinan berhasilnya itu udah 3 dari 5 orang yang sudah pergi. Dan kemungkinan tidak perginya itu 2/5. Selanjutnya yang ditanyakan P5. Kita langsung jawab yang P5 dengan rumus N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R faktorial kali P pangkat R kali Q pangkat N min R. Langsung kita masukkan saja angkanya. 13 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 13 kurang 5 faktorial dikali 3/5 pangkat 5 dikali 2/5 pangkat 8. Kita jumlahkan P5 sama dengan 154.440 per 120 dikali 0,077 dikali 0,00065 dan didapatkan hasil P5 sama dengan 0,064. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang B. Itu ditanyakan rata-rata. Rumus rata-rata kan mu sama dengan N kali P. Kita masukkan angkanya. Mu sama dengan 13 dikali 3/5. Lalu mu sama dengan 39/5. Mu sama dengan 7,8. Selanjutnya kita ke variansi. Variansi dengan simpangan baku itu berbeda. Simpangan baku kita cari dengan menggunakan akar, sedangkan variansi kita cari hanya dikalikan. Kita cari variansi sekarang. Sigma kuadrat sama dengan N kali P kali Q. Sigma kuadrat sama dengan, kita masukkan angkanya 13 dikali 3/5 dikali 2/5. Sama dengan 13 dikali 3/5 dan 2/5 ini kita kalikan. Jadi 6/25. Lalu sigma kuadrat sama dengan 78/25. Dan hasil akhirnya 3,12. Artinya variansinya adalah 3,12. Sekian penjelasan materi distribusi binomial yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.